1626 kehilangan Wuyong. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tindakan Fang Yuan sangat mengejutkan Tao Su. Dari mana datangnya Gu Immortal jalur jiwa ini? Dia melukai seorang Gu Immortal peringkat 8 dengan parah hanya dengan satu serangan. Kekuatan iblis yang begitu kuat, bahkan Spectral Soul hanya berada di level ini ketika dia masih muda. Aku tidak menyangka pemuda ini, yang terlihat begitu lembut, menjadi begitu kejam dan memiliki metode yang tak tertandingi. Dia pasti telah melakukan banyak dosa, atau mengapa jalur lurus perbatasan selatan menyerangnya dalam skala seperti itu. Melihat ini, kehendak Tao Zu menjadi takut. Untuk pertama kalinya, dia merasakan pilar cahaya di sekelilingnya begitu mencolok. Tubuh utamaku telah membuat pengaturan ini untuk kenyamanan pewaris. Oh, siapa yang bisa menduga situasi ini terjadi pada saat warisan diaktifkan? Apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan ini? Apakah mudah bagi tubuh utamaku untuk membuat pengaturan yang begitu melelahkan? Kehendak Tao Zu segera merasa kesepian dan tak berdaya. Dalam situasi ini, apalagi dia, hanya sebuah kehendak, bahkan tubuh utamanya harus menjauh dari konflik ini. Implikasinya terlalu dalam dan merepotkan, dia tidak bisa gegabah terlibat. Kehendak Tao Zu ketakutan, dengan sedih meringkuk di dalam pilar sambil bergumam, "Jangan lihat aku, jangan lihat aku." Mengapa para Dewa Gu punya waktu atau suasana hati untuk melihatnya? Fang Yuan telah menangkap Dewa Gu peringkat 8 Jun Shen Guang di depan semua orang. Kekuatan pertempuran yang mengerikan seperti itu membuat para Dewa Gu peringkat 7 memiliki mulut kering, dan bahkan para Dewa peringkat 8 pun linglung. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh yang begitu kuat? Petik 2. Jika aku mempertaruhkan nyawaku dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, apa yang akan terjadi pada klan? Para dewa peringkat 8 lainnya akan mempertahankan nyawa mereka sementara aku akan menyia-nyiakan nyawaku untuk mereka. Ketika Fang Yuan berada di peringkat 7 dan dapat melawan peringkat 8 dengan segel perlindungan aliran balik, para Dewa Gu peringkat 8 perbatasan selatan dapat menerima tingkat kekuatan pertempuran ini. Namun sekarang benar-benar berbeda. Fang Yuan bukan hanya seorang Dewa Gu peringkat 8, dia juga memiliki metode misterius dan kuat yang tampaknya merupakan metode jalur jiwa. Dan itu membuat kombinasi yang hebat dengan memimpin jiwa ke dalam mimpi. Contoh Jun Shen Guang ada di depan mata mereka, para Dewa Gu tingkat 8 perbatasan selatan juga bisa saja jatuh ke dalam metode kejam Fang Yuan. Pada saat yang genting, masalah mendalam bagi jalan lurus perbatasan selatan muncul lagi. Mereka adalah kekuatan yang telah memprioritaskan diri mereka sendiri terlalu lama, kewaspadaan yang berat terhadap satu sama lain sudah tertanam dalam di tulang mereka. Bahkan jika mereka menyadari perlunya aliansi, dihadapkan dengan pilihan saat ini, para Dewa Gu tingkat 8 ini semua merasa ragu-ragu. Para Dewa Gu tingkat 8 perbatasan selatan itu ragu-ragu, tetapi Fang Yuan tidak ragu-ragu. Ia tertawa terbahak-bahak sambil berbalik dan menyerang Wuyong. "Wuyong, apa yang kau katakan tadi? Ini kuburanku. Hahaha, kurasa sebaliknya, ini kuburanmu. Ayo, ayo, mari kita selesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya." Fang Yuan berteriak keras, suaranya bergema di seluruh pegunungan 5 wilayah seperti guntur. Jubah dan rambutnya yang putih berkibar tertiup angin, aura iblisnya dan niat membunuh yang melonjak mengejutkan para dewa. Cikuyu, Sang Wu Jie, dan Dewa Gu tingkat 8 lainnya memandang Fang Yuan yang mengincar Wuyong, merasa rumit. Mereka tegang tetapi juga tidak bisa menahan perasaan sedikit lega. Karena segala macam pikiran berkecamuk di benak mereka. Fang Yuan mungkin kuat tetapi pada akhirnya ia hanyalah seorang pria. Selain itu, Cikuyu pernah bertransaksi dengan Fang Yuan sebelumnya. Di aliansi selatan saat ini, posisi pemimpin aliansi kosong dan Wuyong tidak diragukan lagi adalah pilihan nomor 1 untuk itu. Jika dia menjadi pemimpin aliansi, siapa yang tahu bagaimana dia akan memperlakukan klan lain. Perbatasan selatan selalu terbagi. Masalah terbesar dalam bekerja sama adalah rintangan mental dan kepentingan pribadi masing-masing Gu Immortal. Ketika dua harimau bertarung, salah satunya pasti akan terluka. Apakah yang terluka adalah Fang Yuan atau Wuyong, itu menguntungkan klan lain. Selain itu, tidak dapat dikatakan kita tidak datang untuk membantu, bukankah kita dihalangi oleh binatang buas tahun purba? Kelompok tidak berguna, Wuyong mengutuk dalam hati ketika dia melihat tidak ada yang datang membantunya. Tetapi dia tidak takut pada Fang Yuan, sebaliknya keberanian dan niat bertarungnya tergerak.
Coba kulihat metode apa yang kamu gunakan untuk menangkap Gu Immortal peringkat 8. Wu Yong mengeluarkan Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building dan mengendalikan Immortal Gu House ini untuk menyerang langsung ke Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan memiliki Immortal Gu House yang misterius, itu sama sekali tidak akan mampu bertahan dari tabrakan dengan Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan saat dia tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang turun. Momentum Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building terlalu ganas dan cepat hingga meleset dari sasarannya. Wu Yong, kau aman dengan Immortal Gu House yang melindungimu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membunuh para abadi tingkat 7 ini, bisakah kau menyelamatkan mereka? Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Sialan. Wu Yong dengan cepat mengubah arah Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building dan mengejar Fang Yuan. Fang Yuan melanjutkan, Wu Yong, kau punya ambisi yang besar, kau mendirikan aliansi perbatasan selatan untuk menjadi pemimpinnya, kan? Mari kita lihat apakah kau masih punya muka untuk menjadi pemimpin aliansi setelah aku membunuh orang-orang ini. Fang Yuan sebenarnya tidak melakukan serangan nyata apapun pada Wu Yong, tetapi kata-katanya seperti pisau yang menusuk dalam-dalam di hati Wu Yong. Wu Yong telah memimpin para dewa perbatasan selatan untuk mengepung dan membunuh Fang Yuan. Di satu sisi, itu karena ia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Fang Yuan. Di sisi lain, itu untuk mengumpulkan reputasi guna membuka jalan menuju posisi pemimpin aliansi. Tetapi jika ia membiarkan Fang Yuan membunuh para dewa Gu peringkat 7 ini sementara ia tetap aman di dalam bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening tanpa dapat melakukan apapun pada Fang Yuan, reputasinya pasti akan terpukul keras dan ia akan semakin jauh dari posisi pemimpin aliansi. Wu Yong cemas dan marah, hampir mondar-mandir di bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening. Meskipun Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building sangat cepat dan dengan cepat mengejar Fang Yuan telah mencapai peringkat 7 Gu Immortals itu. Bertahanlah. Apakah aku akan mati? Tidak harus. Ada banyak Gu Immortals di sini, kita masih punya harapan untuk bertahan hidup. Fang Yuan belum menyerang tetapi moral para Gu Immortals peringkat 7 ini telah hilang, mereka tidak punya pikiran untuk melakukan serangan balik dan hanya berpikir tentang bagaimana mempertahankan hidup mereka. Adegan Fang Yuan menangkap seorang Gu Immortal peringkat 8 benua tengah benar-benar mengerikan. Mati saja, teriakan Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Pada saat bahaya, cahaya kuning kecoklatan yang pekat tiba-tiba muncul di bawah para abadi perbatasan selatan dan dengan kuat melindungi mereka. Ini adalah gerakan pembunuh defensif peringkat 8. Fang Yuan, mengapa melakukan lebih banyak pembunuhan? Kau membunuhku, aku membunuhmu. Siklus ini terlalu menyedihkan dan menyedihkan. Kau adalah orang yang luar biasa di era ini. Mengapa kau tidak bisa melihat melalui ini? Sosok Lu Weiyin muncul tidak jauh dari sana. Kau lagi. Fang Yuan menatap tajam ke arah Lu Weiyin. Ledakan. Pada saat berikutnya, Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building terbang seperti meteor dan membawa serta kebencian dan kemarahan Wu Yong yang kuat, bertabrakan dengan keras di punggung Fang Yuan. Jurus pembunuh abadi, segel perlindungan aliran balik. Fang Yuan benar-benar aman. Serangan itu dipantulkan kembali ke Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building. Namun, kekuatan tabrakan yang sangat besar membuat Fang Yuan terbang seperti bola meriam. Wu Yong tiba-tiba merasa tenang, dia telah menjauhkan Fang Yuan dari para dewa Gu peringkat 7 ini dan akan lebih sulit baginya untuk menyerang orang-orang ini. Namun, tak lama kemudian, suara Lu Weiyin mencapai telinganya, tidak bagus. Ini rencana Fang Yuan, dia melarikan diri. Ekspresi Wu Yong langsung berubah pucat saat dia menatap Fang Yuan yang dengan mulus menyerbu ke dalam lubang abadi itu. Saat dia masuk, pintu masuk lubang abadi itu tertutup dengan keras. Fang Yuan terlalu licik, karena dia memasang penyergapan di sini, bagaimana mungkin dia tidak mengatur rute pelarian. Dia memasuki lubang abadi itu karena dia pasti punya cara untuk melarikan diri, seperti perjalanan abadi tetap. Urat-urat muncul di dahi Wu Yong, dia merasa sangat terkekang. Lubang abadi selalu mudah dipertahankan dan sulit diserang, terutama lubang abadi yang pintu masuknya tertutup. Tentu saja, kelompok jalur lurus perbatasan selatan bisa menerobos masuk ke tanah yang diberkati ini. Namun, Fang Yuan sudah punya cukup waktu untuk melarikan diri. Wu Yong telah mengumpulkan tim yang begitu besar tetapi tetap gagal, bukan saja dia tidak dapat melukai sehelai rambut pun Fang Yuan, seorang dewa Gu peringkat 8 benua tengah ditangkap tepat di depan semua orang.
Ini seperti tendangan ke wajah Wu Yong. Yang lebih menyebalkan adalah orang ini, tatapan mata Wu Yong yang gelap menatap Lu Weiyin. Tiba-tiba dia berkata, "Lu Weiyin, mengapa kamu tidak menghentikannya?" Lu Weiyin dengan cepat menyapa sambil berkata perlahan, "Aku malu. Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku untuk melindungi teman-teman perbatasan selatan ini. Aku benar-benar tidak punya kekuatan lagi untuk menghalanginya." Lu Weiyin langsung diserbu dengan ungkapan terima kasih yang tak terhitung jumlahnya dari para dewa perbatasan selatan. Wu Yong menarik napas dalam-dalam karena marah, tinjunya terkepal erat tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Weiyin. Lu Weiyin memiliki latar belakang yang mengerikan sebagai pewaris bumi surga dan merupakan pesaing yang memiliki ancaman terbesar terhadap impian Wu Yong untuk mengambil posisi pemimpin aliansi. Wu Yong telah memimpin para dewa untuk mengepung Fang Yuan tetapi telah meninggalkan Lu Weiyin sehingga dia dapat dengan mudah mengumpulkan prestise. Tetapi hasilnya adalah, Fang Yuan lolos sementara Wu Yong tidak mendapatkan apa-apa, reputasinya menurun sementara Lu Weiyin adalah kebalikannya. Tatapan mata Wu Yong bersinar tajam seolah-olah percikan petir menyambar di dalam. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan membiarkan tubuhnya rileks. Kemarahan di wajahnya benar-benar menghilang sementara niat bertarungnya membumbung tinggi di dalam hatinya. Senyum tipis muncul di bibirnya saat dia bertepuk tangan, sambil berpikir, "Fang Yuan, Lu Weiyin, kalian berdua benar-benar hebat. Aku kalah di ronde ini sepenuhnya karena kalian berdua. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?" Ketika informasi tentang pertempuran perbatasan selatan sampai padanya, Peri Ziwei terus bergumam kebingungan. Aula yang luas dan terang itu sekarang dipenuhi dengan keraguan. Fang Yuan tidak hanya melewati kesengsaraan, menjadi peringkat 8, dia bahkan telah memasang jebakan di pegunungan 5 daerah dan menangkap Dewa Gu Pengadilan Surgawi Jun Sen Guang. Peri Ziwei sudah tahu tentang Dewa Gu perbatasan selatan yang ditangkap oleh Fang Yuan, tetapi dia tidak pernah membayangkan nasib yang sama akan menimpa pengadilan surgawinya begitu cepat. Seorang Dewa Gu Pengadilan Surgawi benar-benar ditangkap hidup-hidup. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Begitu dia mengetahui berita ini, Peri Ziwei secara tidak sadar memikirkan pencapaian pertempuran yang mengesankan dari banyak Demon Venerable. Alisnya menunjukkan kekhawatirannya dan bahkan ada kegugupan. Meskipun dia sangat menghargai Fang Yuan, pertumbuhannya masih jauh melampaui harapannya. Sejak Fang Yuan memperoleh segel perlindungan aliran balik, dia telah menjadi masalah besar. Sekarang setelah dia menjadi peringkat 8, bersama dengan metode Siaca, terlepas dari menggunakan keunggulan medan di 5 pegunungan regional untuk melemahkan musuh-musuhnya, dia memang memiliki ancaman bagi Dewa Gu Pengadilan Surgawi. Peri Ziwei menghela napas dalam-dalam. Dia sudah menduga hari seperti itu. Jadi dia telah mencoba segala cara untuk menghilangkan bahaya ini sebelumnya, tetapi siapa yang bisa menduga kemajuan Fang Yuan begitu cepat? Kemajuan Fang Yuan semakin cepat dan cepat. Sepertinya perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Tetapi bagaimana mungkin dia menjadi peringkat 8 tanpa keributan? Peri Ziwei tidak mengerti. Dia selalu mengira kemajuan kultivasi Fang Yuan yang sangat cepat adalah karena dia telah menggunakan metode jalur waktu untuk mempercepat laju waktu bukaan abadinya. Tetapi melihat kembali, Peri Ziwei tiba-tiba menyadari Fang Yuan juga memiliki metode tak tertandingi yang dapat meningkatkan level kultivasinya. Lalu, metode apa ini? Peri Ziwei tidak melanjutkan deduksinya, sebaliknya dia meninggalkan aula dan tiba di area kurungan Spectral Soul. Formasi besar itu bergemuruh dan bergerak, setelah beberapa lama, Peri Ziwei kembali ke aulanya dengan ekspresi terguncang. Gu Janin abadi yang berdaulat. Bukaan abadi yang berdaulat, jadi seperti ini. Peri Ziwei bergumam pada dirinya sendiri, dia linglung dan jiwanya terguncang. Ambisi Spectral Soul mengejutkannya. Yang membuatnya semakin takut adalah bahwa Gu Janin abadi yang berdaulat telah disempurnakan dan diperoleh oleh Fang Yuan. Kepahitan yang kuat muncul di hatinya. Spectral Soul benar-benar menyembunyikannya terlalu dalam. Jika bukan karena Fang Yuan yang mengungkap petunjuk kali ini yang membuat Peri Ziwei ragu dan menggunakan pencarian jiwa khusus, dia pasti masih berada dalam kegelapan. Tidak heran kecepatan kultivasi Fang Yuan begitu cepat. Kali ini, dia seharusnya telah mencaplok banyak lubang abadi milik Dewa Gu Perbatasan Selatan untuk melewati kesengsaraan dan menjadi peringkat 8. Dia dapat mengaktifkan jurus pamungkas Siaca dan menghadapi peringkat 8 lainnya secara langsung, ini berarti dia telah mencaplok lubang abadi Siaca.
Hanya dengan begitu dia akan memiliki cukup tanda dao jalur waktu untuk memperkuat jurus pamungkas Siaca. Lubang abadi hanya dapat menelan lubang abadi yang lebih kecil, tetapi lubang abadi yang berdaulat itu istimewa. Tetapi melahap gua surga peringkat 8 milik Siaca akan membutuhkan pencapaian Grandmaster Agung jalur waktu, bagaimana mungkin Fang Yuan memilikinya? Tunggu, tiba-tiba, ekspresi peri Ziwei menjadi sangat tidak sedap dipandang. Semua jenis petunjuk menyatu dalam benaknya dan menghilangkan kebingungannya sebelumnya. Fang Yuan memiliki metode jalur mimpi dan dapat meningkatkan level pencapaiannya melalui alam mimpi. Tidak heran dia memasuki perbatasan selatan dan menjarah alam mimpi. Pencapaian Grandmaster Agung jalur waktunya pasti diperoleh dari alam mimpi. Terkesiap, memikirkan hal ini, bahkan peri Ziwei, yang memiliki status tinggi dan sangat berpengalaman, tidak dapat menahan napas dingin. Fang Yuan memiliki celah abadi yang berdaulat dan dapat melahap celah untuk menghindari malapetaka dan kesengsaraan. Dan kendala terbesar dalam melahap celah adalah tingkat pencapaian dari masing-masing jalur. Sangat sulit untuk meningkatkan tingkat pencapaian dan seringkali membutuhkan ratusan tahun. Namun, Fang Yuan dapat dengan cepat meningkatkan tingkat pencapaiannya melalui alam mimpi. Dengan cara ini, dia dapat menciptakan siklus yang menguntungkan. Kecepatan kultivasinya dapat meningkat ke tingkat yang dapat menimbulkan gelombang yang menakutkan bahkan dalam seluruh sejarah kultivasi manusia. Tidak, lebih tepatnya, yang menakutkan adalah jiwa spektral. Fang Yuan hanyalah bidak catur dari keinginan surga untuk menghancurkan rencana jiwa spektral yang menentang surga, hanya saja dia lolos dari kendali keinginan surga pada akhirnya. Peri Ziwei merasa merinding. Pengadilan surgawi telah mengurung jiwa spektral dan peri Ziwei juga akan sering menyiksa dan mencari jiwa untuk mendapatkan informasi penting dari jiwa spektral. Namun, meskipun demikian, peri Ziwei masih merasakan ketakutan yang mendalam. Jika jiwa spektral benar-benar berhasil, ia akan mencapai tingkat Grandmaster Agung di semua jalur. Dengan sifat pembunuhnya yang ekstrim, ia dapat terus melahap celah dan bersama dengan sumber daya Shadow Sect dan Zombie Alliance, ia benar-benar dapat langsung naik ke peringkat 8. Pada level ini, Spectral Soul akan memiliki kekuatan tempur yang sangat mengagumkan. Yang lebih penting, ketika perang kacau 5 wilayah dimulai dan alam mimpi muncul di mana-mana, jiwa spektral bahkan mungkin dapat maju lebih jauh. Ambisinya yang besar dapat dirasakan hanya dengan melihat jiwa utama ke dalam mimpi. Dia telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya dalam aspek ini. Jika dia benar-benar mencapai langkah ini, dominasinya akan terlalu besar. Bahkan benih mimpi besar Feng Jin Huang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk matang. Untungnya, dia tidak dapat membuat terobosan selama titik yang paling penting. Saat ini, Fang Yuan mengambil tempatnya dalam rencana ini, jadi lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak berhasil tetapi dia juga tidak sepenuhnya gagal. Peri Ziwei mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia memikirkan Fang Yuan. Fang Yuan menyerah pada para dewa gu perbatasan selatan itu dan malah memprioritaskan menangkap Jun Shen Guang. Tindakannya mirip denganku yang mencari jiwa-jiwa spektral, dia ingin mendapatkan lokasi pengadilan surgawi dari jiwa Jun Shen Guang. Oh tidak, sungai waktu. Sungai yang bergejolak itu selalu mengalir. Sungai itu begitu luas sehingga ujungnya tidak dapat dilihat. Dari dalam rumah gu abadi, Fang Yuan diam-diam melihat pasang surut sungai dan riak-riaknya yang tak terhitung jumlahnya. Sungai waktu. Setelah memasuki lubang abadi dan mendapatkan waktu luang, Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh abadi yang dibuat dengan perjalanan abadi tetap untuk melarikan diri dari medan perang. Tidak lama kemudian, ia memasuki sungai waktu. Saat ini, jiwa Jun Shen Guang sedang menghadapi pencarian jiwa yang konstan di dalam lubang abadinya yang berdaulat. Kenali diri Anda dan musuh Anda, dan Anda tidak akan pernah dikalahkan. Fang Yuan sangat ingin tahu pengaturan apa yang telah dibuat pengadilan surgawi di sungai waktu. Saya melakukan penyergapan di pegunungan 5 wilayah dan bertempur dalam pertempuran besar. Meskipun saya menangkap Jun Shen Guang, saya mengungkapkan terlalu banyak informasi. Fang Yuan ingin mengejutkan pengadilan surgawi dan tidak memberi mereka cukup waktu untuk merespons, jadi ia langsung memasuki sungai waktu dalam periode waktu yang singkat ini. Lu Weiyin ini tidak sederhana. Tindakannya terlalu tepat waktu, menyelamatkan para peringkat 7 perbatasan selatan itu pada saat yang paling kritis. Dia mungkin bersembunyi di dekatnya selama ini. Yang mulia abadi bumi surga memiliki sifat penyayang dan penyayang,
dia memulihkan kedamaian di dunia yang kacau dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh jiwa spektral di kelima wilayah. Di kelima wilayah, dan terutama perbatasan selatan, di antara 10 orang yang terhormat, reputasinya adalah yang tertinggi. Sebagai pewarisnya saat ini, Lu Weiyin juga mewarisi reputasi ini. Orang ini menentangku, tetapi tujuan sebenarnya tampaknya tidak sesederhana itu dan tersembunyi di balik lapisan kabut. Sayangnya, tidak ada orang seperti itu dalam ingatan kehidupanku sebelumnya. Semakin dia berpikir, semakin Fang Yuan merasa ingatannya selama 500 tahun tidak dapat diandalkan. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa efek kupu-kupu kelahirannya kembali telah menyebar hingga melibatkan Lu Weiyin. Fang Yuan sedikit menggelengkan kepalanya, melupakan Lu Weiyin untuk sesaat, dan memikirkan warisan Tao Zu. Dia merasa sangat menyesal. Warisan sejati Tao Zu pasti terkait dengan tembok regional 5 wilayah. Tembok regional 5 wilayah akan menghilang tanpa jejak di masa depan dan kelima wilayah akan bergabung menjadi satu. Penelitian Tao Zu dalam melintasi tembok regional akan terlihat seperti lelucon. Tetapi pikirkan baik-baik, Tao Zu dapat membangun pegunungan 5 wilayah. Tidak bisakah metode meniru tembok regional ini digunakan untuk membela diri? Khususnya bagi Fang Yuan, bertarung di tembok regional sangat menguntungkan. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Situasi tidak memungkinkan saya untuk mengambil warisan ini. Saya telah kehilangan warisan sejati Tao Zu ini sedikitpun. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan tidaklah rendah. Dia memiliki firasat kuat bahwa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan Tao Zu ini merupakan kerugian besar baginya, warisan sejati Tao Zu. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, Fang Yuan mungkin dapat menggunakan dewa-dewi perbatasan selatan untuk menukar warisan ini. Namun sekarang, tawanan-tawanan perbatasan selatan yang dimilikinya telah dianeksasi, ia telah membunuh para sandera. Dewa-dewi perbatasan selatan ini semuanya adalah ahli dewa-dewi tingkat 7, sementara si Aca memiliki tingkat kultivasi tingkat 8. Aperture abadi yang berdaulat mencaplok mereka dan juga tanah-tanah yang diberkati oleh aperture abadi di City Well. Tingkat kultivasi Fang Yuan meningkat dengan cepat, ia naik dari tingkat 7 ke tingkat 8, melewati kesengsaraan besar tingkat 7 terakhir. Fang Yuan awalnya berencana untuk terus menangkap dewa-dewi perbatasan selatan di 5 pegunungan regional sebelum memeras mereka. Namun karena Lu Weiyin, rencana Fang Yuan terganggu. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat, karena aperture abadi yang berdaulat dapat mencaplok musuh-musuhnya dengan sempurna. Tanda-tanda Dao Fang Yuan juga meningkat dalam jumlah besar. Menggunakan Gu Dewa-Dewi Dao yang dapat dirasakan untuk memeriksanya, akumulasi tanda-tanda Dao Fang Yuan saat ini sangat dalam. Awalnya, ia hanya memiliki sedikit tanda Dao jalur waktu, hampir di bagian paling bawah, tetapi tanda Dao itu telah muncul dan menjadi jalur nomor 1, dengan 73.000 tanda Dao. Hampir semuanya adalah kontribusi si Aca. Ia benar-benar menjadi kaya dari satu perampokan. Dengan begitu banyak tanda Dao jalur waktu, gerakan pembunuh jalur waktu Fang Yuan dapat diperkuat hingga 74 kali lipat. Bersama dengan Gu Spring dan Summer peringkat 8, kekuatan tempurnya sekarang sangat tinggi. Di dalam 5 pegunungan regional, ia berhasil memblokir serangan banyak dewa Gu sekaligus. Tentu saja, ia telah memanfaatkan keunggulan teritorial dari sifat 5 dinding regional. Dewa Gu perbatasan selatan tidak dapat bekerja sama dengan baik dan saling bertentangan. Yang kedua adalah tanda Dao jalur air, mencapai 60.000. Ia memiliki banyak akumulasi jalur air. Fang Yuan telah membunuh dewa tunggal Zhou Li, Wu Yihai, Yu Chan, dan lainnya, sementara banyak dewa tunggal Laut Timur di City Well juga merupakan pembudidaya jalur air. Yang ketiga adalah jalur transformasi, dengan 50.000. Awalnya tempat pertama, tetapi sekarang telah jatuh ke tempat ketiga. Keempat adalah jalur jiwa di 30.000. Tanda Dao Aperture abadi itu sendiri, serta patung bela diri hantu musim semi kuning malapetaka duniawi dan patung bela diri dewa petir hijau kesengsaraan surgawi, bersama dengan akumulasi lainnya, bertambah hingga 29.000. Ratusan sisanya diperoleh dari kultivasi jiwa Fang Yuan. Menurut warisan sejati jiwa spektral, setelah 1 juta jiwa manusia, 10 juta jiwa manusia, 100 juta jiwa manusia, dan jiwa sunyi, setelah mencapai jiwa sunyi, akan ada 1000 tanda Dao pada jiwa. Berikutnya adalah jalur es dan salju, jalur aturan, jalur logam, jalur kayu, jalur api, jalur angin,
dan jalur umum lainnya, jumlahnya sekitar 20.000. Setelah itu adalah jalur gelap, jalur cahaya, jalur kekuatan, jalur ki, jalur keberuntungan, jalur suara, cahaya darah, dan lainnya, jumlahnya sekitar 10.000. Dan terakhir, jalur makanan, jalur hantu, dan lainnya ada dalam kategori ribuan dan ratusan. Berikutnya, alam mimpi. Fang Yuan telah menjelajahi semua alam mimpinya dalam beberapa bulan ini. Semua jalurnya yang berbeda telah berkembang hingga tingkat tertentu. Yang tertinggi masih jalur penyempurnaan pada tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi. Kedua adalah jalur pencurian dan jalur waktu pada tingkat Grandmaster Agung. Ketiga adalah jalur darah, jalur kekuatan, jalur bintang, jalur kebijaksanaan, dan lainnya, semuanya ada pada tingkat Grandmaster. Jalur aturan dan jalur jiwa juga masuk dalam kategori ini. Jalur di bawah ini tidak akan dijelaskan secara rinci. Tidak seperti tanda Dao, tingkat pencapaian lebih sulit untuk ditingkatkan saat semakin tinggi. Yang paling jelas pertumbuhannya adalah jalur waktu, jalur jiwa, dan jalur aturan. Selain tanda Dao dan alam mimpi, perkembangan Fang Yuan dalam bukaan abadi berdaulat juga meningkat pesat karena pencaplokannya pada bukaan abadi telah mencapai perkembangan 15%. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa dalam bukaan abadi Siaca, Fang Yuan menemukan kumpulan esensi tahun. Dengan cara ini, bukaan abadi berdaulat Fang Yuan memiliki 2 kumpulan esensi tahun. Selain ini, perolehan terbesar Fang Yuan adalah 2 hal. Salah satunya adalah segel Luopo. Fang Yuan selalu berusaha menciptakan jurus pembunuh abadi ini, dia baru berhasil baru-baru ini. Yang lainnya adalah rumah Gu abadi yang belum lengkap. Fang Yuan ingin membangun rumah Gu abadi miliknya sendiri sejak lama, sehingga He Loulan, Bai Ningbing, dan yang lainnya dapat bertarung dalam pertempuran dengannya. Untuk membuat rumah Gu abadi ini, Fang Yuan mengambil referensi dari kediaman terpencil, kota awan, kota raksasa aliran gelap. Rumah es mendalam, benteng besi yang tidak dapat dipecahkan, kereta perang sungai darah, kastil mimpi buruk, paviliun gelombang hijau, manor kepompong tenun, altar emas, kolam penyesalan, kota bulu suci, istana Baihe, dan rumah Gu abadi lainnya, sementara kerangka desainnya didasarkan pada tahap duel caotik yang anggun. Beberapa bulan yang lalu, saat memeras jalur lurus perbatasan selatan untuk menukar Gu dengan Gu, Fang Yuan memperoleh banyak Gu abadi penting yang memungkinkannya membuat kerangka. Rumah Gu abadi ini dibuat oleh Fang Yuan sendiri, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia perlu memasuki sungai waktu, itu terutama menggunakan Gu abadi jalur waktu, itu memiliki berbagai macam kemampuan dan paling unggul dalam penyembunyian. Meskipun sekarang hanya tinggal kerangka, ia memiliki kekuatan tempur yang hebat di 5 pegunungan regional. Ying Wuxie dan yang lainnya mengandalkan ini untuk bekerja sama dengan Fang Yuan, dan berhasil menangkap Jun Sen Guang. Di sungai waktu, ombak naik dan turun, air berceceran di mana-mana, menciptakan cahaya pelangi yang indah. Fang Yuan mengendarai rumah Gu abadi yang belum selesai saat ia berjalan perlahan di sungai. Klon jalur waktu peringkat 6 telah muncul dari celah abadi yang berdaulat, berdiri di sampingnya saat ia menutup matanya, merasakan secara internal. Red Lotus Demon Venerable telah meninggalkan banyak warisan sejati yang tersebar di sungai waktu, Spring Autumn Cicada adalah kunci untuk menemukannya. Namun, sungai waktu sangat besar, untuk menemukan beberapa pulau teratai batu, selain keberuntungan, ia juga membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menjelajahinya. Akan lebih baik jika kita dapat menemukan warisan sejati Red Lotus dalam penjelajahan sungai waktu ini. Petik 2. Namun yang terpenting, kita perlu menguji pengaturan pengadilan surgawi dan mengejutkan mereka. Jika memungkinkan, kita perlu menghancurkan pengaturan mereka. Fang Yuan berpikir sambil mencari jiwa Jun Sen Guang di celah abadi yang berdaulat. Jiwa Jun Sen Guang awalnya memiliki tanda Dao jalur cahaya untuk melindunginya, tetapi setelah segel Luopo milik Fang Yuan menyerang, pertahanannya hancur. Pada saat yang sama, jiwa Jun Sen Guang terluka, dia berada di ambang kematian. Tepatnya begitu, setelah Ying Wuxie menggunakan jiwa utama ke dalam mimpi, Jun Sen Guang langsung terkena dan tertidur. Syarat untuk menggunakan jurus pamungkas jiwa utama ke dalam mimpi adalah merasakan jiwa dan membandingkan kekuatan antara jiwa musuh dan pengguna untuk menentukan keberhasilannya. Mampu memberikan kerusakan seperti itu pada seorang Gu Immortal peringkat 8, itu menunjukkan betapa kuatnya segel Luopo. Namun, dibandingkan dengan segel perlindungan aliran balik,
dan melihat bagaimana Fang Yuan menggunakan lembah Luopo sebagai inti dari jurus ini, tidak terlalu mengejutkan bahwa segel itu memiliki kekuatan seperti itu. Saat ini, jiwa Jun Shen Guang sangat lemah, dia tidak dapat bertahan melawan metode Fang Yuan, informasi diperoleh oleh Fang Yuan terus-menerus. Pengaturan apa yang dibuat pengadilan surgawi? Jun Shen Guang pasti tahu tentang itu. Sesaat kemudian, alis Fang Yuan mengendur saat dia menemukan sesuatu. Oh. Paviliun masa kini dan masa lalu rumah Gu abadi jalur waktu. Dia baru saja memikirkan hal ini ketika air di depannya naik. Sebuah paviliun besar menunggangi ombak dan mendekat. Paviliun ini tidak tertutup di keempat sisinya, sangat sederhana. Penutupnya terbuat dari rumput kuning, pilarnya terbuat dari batu putih keabu-abuan yang tidak dipoles. Ada layar lipat satu di paviliun, itu adalah dekorasi paling elegan di sana. 4 dewa Gu berdiri di paviliun, mereka semua memiliki level kultivasi peringkat 7, menatap rumah Gu abadi milik Fang Yuan yang belum selesai, mata mereka bersinar dengan cahaya yang berbahaya. Paviliun masa kini dan masa lalu ini adalah rumah Gu abadi jalur waktu murni, dapat memeriksa masa lalu dan masa kini, paling baik dalam penyelidikan. Pengadilan surgawi meletakkannya di sini, saat aku masuk, mereka menyadarinya. Luar biasa, luar biasa. Hati Fang Yuan sedikit tenggelam, tetapi dia memuji di permukaan, menjelaskan kepada Ying Wuxie dan yang lainnya. Ying Wuxie, Bai Ningbing, dan yang lainnya sedikit mengernyit atau memiliki tatapan gelap. Mereka mengerti sesuatu, rumah Gu abadi milik Fang Yuan yang belum selesai paling baik dalam menyembunyikan jejak, untuk berpikir bahwa paviliun masa kini dan masa lalu akan dapat menemukan mereka. Ini seperti keuntungan mereka dilawan, bahkan sebelum bertarung, mereka telah masuk ke situasi pasif. Paviliun masa kini dan masa lalu sampai di Fang Yuan dan yang lainnya sebelum berhenti, tinggal 1000 langkah dari rumah Gu abadi yang belum selesai. Seseorang berbicara dengan dingin dari dalam paviliun, 4 Sunzi benua tengah ada di sini untuk menjaga sungai, iblis, jangan berpikir untuk maju. Seseorang di belakangnya berkata, benar, kalian harus melangkahi mayat kami jika ingin lewat. 4 Sunzi, Fang Yuan langsung mencari jiwa Jun Shen Guang dan dengan cepat mendapatkan informasi dari keempat orang ini. Ternyata keempat orang ini adalah Gu abadi jalur waktu, mereka adalah kembar 4, ditemukan oleh lembah kupu-kupu roh saat mereka masih muda dan dibesarkan dengan khusus. Mereka terdiri dari 3 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan, mereka masing-masing adalah Sang Sunzi, Zhong Sunzi, Xia Sunzi, dan Sun Guozi. Menurut informasi Jun Shen Guang, 4 Sunzi memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 yang sama, mereka memiliki teknik kombinasi dengan kekuatan luar biasa, bahkan melawan Dewa Gu peringkat 8, mereka dapat melawan mereka. Tentu saja, mereka hanya mampu bertarung dengan satu gerakan itu. Setelah beberapa ronde, mereka pasti akan kalah dari Dewa Gu peringkat 8. Mereka tidak seperti Fang Yuan atau Feng Jiuge di masa lalu dengan kekuatan pertempuran yang dapat menyaingi peringkat 8. Meski begitu, mereka cukup mengesankan. Setelah memelihara 4 Sunzi, mereka disembunyikan oleh lembah kupu-kupu roh, mereka tidak mudah dikerahkan. Pengadilan surgawi ingin membuat pengaturan di sungai waktu, lembah kupu-kupu roh harus mematuhinya. 4 Sunzi, 4 ahli jalur waktu dengan kerjasama yang hebat, mereka memang kandidat terbaik untuk mengendalikan paviliun masa kini dan masa lalu. Fang Yuan sedikit mengernyit. 4 Sunzi dan paviliun masa kini dan masa lalu tidak keluar dari harapannya. Dewa Gu peringkat 8 yang juga jalur waktu sangat langka. Pengadilan surgawi awalnya memiliki Tuan Huangxi, tetapi ia telah meninggal di sungai waktu terakhir kali setelah Fang Yuan memanfaatkan pulau teratai batu. Untuk menghadapi Fang Yuan dan menghalanginya di sungai waktu, mereka harus memilih orang-orang yang merupakan Dewa Gu jalur waktu peringkat 7. Kecuali lebih banyak barang antik yang terbangun dari kuburan abadi pengadilan surgawi. Yang membuat Fang Yuan lebih khawatir adalah bahwa selain paviliun masa kini dan masa lalu, pengadilan surgawi juga memiliki rumah Gu abadi jalur waktu lainnya, kapal pesiar abadi. Paviliun masa kini dan masa lalu unggul dalam penyelidikan, letaknya dekat sehingga menjadi yang pertama menghalangi saya. Saya tidak bisa tinggal di sini, begitu 4 Sunzi menunda cukup lama. Kapal pesiar abadi akan datang untuk membantunya, akan merugikan bagi saya untuk menghadapi 2 musuh sekaligus. Pengadilan surgawi memiliki keuntungan besar dalam hal ini, meskipun mereka tidak memiliki peringkat 8 jalur waktu, mereka memiliki anggota jalur lain,
bersama dengan dua rumah Gu abadi, paviliun masa kini dan masa lalu dan kapal pesiar abadi. Sebaliknya, Fang Yuan hanya memiliki satu Gu House abadi yang belum lengkap, meskipun ia telah mencapai peringkat 8, He Loulan, Bai Ningbing, dan yang lainnya sangat lemah. Fang Yuan segera membuka pintu masuk lubang abadi miliknya, mengeluarkan gelombang kedua dari binatang buas tahun purba. Ia telah menggunakan gelombang pertama dari binatang buas tahun purba di 5 pegunungan regional. Mereka terluka atau terbunuh oleh jalur lurus perbatasan selatan. Fang Yuan tidak berhasil mengambilnya kembali. Namun itu tidak masalah, Fang Yuan memiliki gelombang kedua. Setelah mencaplok lubang abadi Siacha, Fang Yuan memperoleh kolam saripati tahun kedua. Di dalamnya terdapat 2 binatang buas tahun purba. Lebih jauh lagi, selama berbulan-bulan, Fang Yuan telah menggunakan formasi pemancing binatang buas tahun purba untuk memikat binatang buas tahun purba kepadanya, sebelum menangkap mereka di dalam kolam saripati tahun. Dengan demikian, Fang Yuan memperoleh 2 kelompok binatang buas tahun purba. Kelompok kedua memiliki total 9 binatang buas tahun purba. Satu-satunya kekurangannya adalah Fang Yuan tidak berhasil mengumpulkan semua 12 jenis binatang buas tahun purba untuk membentuk formasi pertempuran kuno. Dia telah mencoba mengumpulkannya selama periode ini, tetapi ketika dia benar-benar mencoba, dia menyadari bahwa mendapatkan satu set lengkap sangat sulit dicapai. Dia memperoleh jumlah ayam tahun purba terbanyak, karena baru-baru ini, Sungai Waktu menghasilkan jenis binatang buas tahun ini, 1. Dalam kelompok kedua binatang buas tahun purba milik Fang Yuan, dia memiliki 5 ekor ayam, lebih dari separuh dari seluruh kelompok. 9 binatang buas tahun purba meraung saat mereka menyerbu ke arah paviliun masa kini dan masa lalu. Di dalam paviliun masa kini dan masa lalu, keempat Sunzi memasang ekspresi muram, mereka mengaktifkan kekuatan paviliun masa kini dan masa lalu secara bersamaan. Gelombang besar yang tingginya 10 meter menghantam 9 binatang tahun purba. Binatang tahun purba adalah binatang yang termasuk dalam Sungai Waktu. Gelombang paviliun masa kini dan masa lalu tidak dapat menghalangi gerakan mereka. Seketika, mereka menerobos rintangan, menciptakan percikan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mendekati paviliun masa kini dan masa lalu. Permukaan paviliun masa kini dan masa lalu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, cahayanya melesat seperti pilar besar. Swiss, Swiss, Swiss. Gelombang datang demi gelombang, mereka seperti dinding bergerak yang dapat menyerang atau bertahan, terus-menerus menabrak binatang tahun purba. Atas perintah Fang Yuan, binatang tahun purba diperintahkan olehnya untuk bekerja sama. Mereka melesat keluar seperti anak panah, melewati banyak dinding gelombang dan mencapai paviliun masa kini dan masa lalu. Namun tiba-tiba, keempat Sunzi berteriak saat layar lipat di paviliun masa kini dan masa lalu berubah menjadi kabut hijau berkabut. Kabut hijau berterbangan ke medan perang saat binatang buas tahun-tahun yang tak terlupakan itu terpengaruh. Kecepatan mereka menurun seakan-akan mereka telah mendarat di rawa. Kabut hijau itu mengendap dan menyatu ke dalam air Sungai Waktu, mengubah permukaan air di area ini menjadi hijau giok. Paviliun masa kini dan masa lalu berguncang hebat, pilar cahaya yang besar memudar dan berubah menjadi kilauan hijau yang menyelimuti sekelilingnya. Suara ombak yang menghantam menjadi lebih keras dan lebih dahsyat, ombaknya berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya, sekarang tingginya 30 meter. Bukan hanya itu, puluhan spiral terbentuk di permukaan Sungai Waktu, mereka menjadi perangkap yang sangat bagus untuk menahan binatang buas tahun purba. 9 binatang buas tahun purba awalnya berkumpul bersama, tetapi setelah terhalang oleh ombak, formasi mereka pecah saat mereka terlibat dalam pertempuran masing-masing. Seketika, paviliun masa kini dan masa lalu berdiri di tengah dan mengendalikan situasi. Binatang buas tahun purba milik Fang Yuan semuanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi keempat Sunzi menjadi rileks. Sang Sunzi menghela napas, akhirnya kita melewati periode awal, iblis ini tidak berhasil menerobos. Sun Guozi tersenyum, paviliun masa kini dan masa lalu telah mengendalikan situasi sekarang. Meskipun Fang Yuan memiliki banyak binatang buas tahun purba, dia tidak dapat mengumpulkannya, dia bukanlah ancaman. Benar sekali. Xia Sunzi mengelus jenggotnya, meskipun paviliun masa kini dan masa lalu bukanlah tandingannya, selama kita bisa menunda sampai kapal pesiar abadi tiba, saat itu kekuatan kita akan melampauinya, kita akan bisa menang. Zhong Sunzi menatap tajam, iblis itu licik, kita tidak bisa ceroboh, mari bermain aman.
Dia baru saja berbicara ketika monyet tahun purba yang paling dekat dengan paviliun masa kini dan masa lalu tiba-tiba melompat dan menggunakan jurus pembunuh abadi. Ia memegang kipas besar di tangannya saat melambai ke arah depan. Jurus pembunuh abadi tingkat 8, kipas musim panas. Seketika, angin kencang bertiup kencang, menyapu semuanya, seluruh medan perang menjadi gelap dan suram. Ombak besar yang menyerupai dinding tebal yang ada di depan monyet tahun purba itu benar-benar hancur dan runtuh karena kipas musim panas. Monyet tahun purba itu mencibir saat ia menukik ke bawah. Di paviliun masa kini dan masa lalu, keempat Sunzi terkejut, mereka melihat bahwa Fang Yuan menyamar sebagai monyet tahun purba. Iblis itu telah bergabung dalam pertempuran. Tidak mungkin, kita memiliki jurus pembunuh investigasi dari Lady Ziwei. Kita dapat mengungkap wajah yang dikenalnya, bagaimana dia bisa menipu kita. Fang Yuan mencibir dalam hati, dia telah menghabiskan beberapa bulan terakhir dengan maksimal, menggunakan seluruh waktu dan energinya tanpa membuang-buang waktu, dia secara alami telah mengubah wajah yang dikenalnya. Fang Yuan akhirnya sampai pada 4 Sunzi. Paviliun masa kini dan masa lalu meledak dengan cahaya terang sekali lagi, sementara Fang Yuan mengandalkan fisik tangguh monyet tahun purba untuk memukul dengan tinjunya yang kuat. Tetapi paviliun masa kini dan masa lalu tetap tidak bergerak meskipun ada suara keras. Tidak ada gunanya, saat ini, paviliun masa kini dan masa lalu berlabuh di sini di sungai waktu, bagaimana kamu bisa memindahkannya? Sun Guozi berkata dengan nada gugup. Begitukah? Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang cemerlang, ia menggunakan jurus pembunuh abadi gunting pegas di saat berikutnya. Jepret, jepret, gunting pegas memotong terus-menerus. Paviliun masa kini dan masa lalu mampu mempertahankan diri pada awalnya, tetapi segera, cahaya cemerlang di atasnya tidak dapat bertahan lama karena gunting pegas memotong sudut atap setelah 5 hingga 6 kali guntingan. Ini adalah jurus pembunuh jalur waktu tingkat 8, tetapi bagaimana bisa begitu kuat? Bahkan paviliun masa kini dan masa lalu tidak dapat menandinginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempat Sunzi panik, mata Fang Yuan dipenuhi dengan kilatan dingin yang berkedip-kedip. Ia awalnya memiliki lebih dari 70.000 tanda dao jalur waktu, itu berada di level tingkat 8. Sekarang setelah ia menjadi monyet tahun yang tak terlupakan, tanda dao jalur transformasinya juga berubah menjadi tanda dao jalur waktu, menambahkan 50.000 lagi. Dengan demikian, ia memiliki lebih dari 120.000 tanda dao jalur waktu. Sekarang, Gu Immortal tingkat 7 biasa hanya akan memiliki kurang dari 30.000 tanda dao. 120.000 tanda dao bukanlah hal yang umum bagi Dewa Abadi peringkat 8, mereka biasanya harus melewati satu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan akumulasi seperti itu. Dia dapat memperkuat setiap jurus pembunuh jalur waktu dengan kekuatan 120 kali lipat. Dan Fang Yuan sudah menggunakan 2 jurus pembunuh abadi peringkat 8. Meskipun paviliun masa kini dan masa lalu memiliki keunggulan teritorial, jurus pembunuh Fang Yuan juga didorong oleh lingkungan sungai waktu. Dengan demikian, kekuatan pertempuran jalur waktunya melonjak hingga bahkan paviliun masa kini dan masa lalu tidak dapat menahan serangannya. 2 jurus pembunuh Fang Yuan memaksa paviliun masa kini dan masa lalu mundur berkali-kali. 4 Sunzi mencoba menjaga stabilitas mereka di paviliun masa kini dan masa lalu, sambil menyerang kadang-kadang. Tetapi Fang Yuan bahkan tidak membutuhkan jurus pembunuh defensif seperti mantel musim dingin, hanya dengan tubuh monyet tahun purba, dia dapat menahannya. Tahan, sebuah kapal pesiar besar sedang menunggangi ombak, mendekati mereka dari jauh. Beberapa dewa abadi berteriak dan memiliki ekspresi gugup. Kapal pesiar abadi ada di dekatnya. Terlambat, Fang Yuan mencibir, dia melambaikan kipas musim panas dan menciptakan beberapa tornado. Paviliun masa kini dan masa lalu berguncang karena benturan, dan hampir runtuh. Gunting pegas terbang ke arahnya dan memotong lagi. Sebuah pilar di paviliun masa kini dan masa lalu patah dan runtuh seluruhnya. Fang Yuan tertawa keras saat dia melompat di atas paviliun masa kini dan masa lalu, menghentakkan kaki monyetnya yang besar dan tak terlupakan. Ledakan, seluruh paviliun masa kini dan masa lalu hancur berkeping-keping. 4 Sunzi tewas atau terluka, mereka semua tertendang ke sungai waktu. Fang Yuan dan rumah Gu abadi yang belum selesai pergi dengan mudah. Ketika kapal pesiar abadi tiba, sudah terlambat. Para dewa Gu di kapal pesiar ragu-ragu, haruskah mereka menyelamatkan 4 Sunzi atau mengejar Fang Yuan, batuk-batuk.
Sang Sunzi tergeletak di dek kapal pesiar abadi sambil batuk-batuk. Dia telah minum banyak air, dia basah kuyup. Di sampingnya, Xia Sunzi telah pingsan, luka-lukanya parah, situasinya tidak terlihat baik. Dewa Gu peringkat 8 King Ye berjalan mendekat dan menatap Sang Sunzi dengan tenang, dua lainnya telah tersapu oleh sungai waktu, kami tidak dapat menemukan mereka. Sang Sunzi bernapas dengan kasar untuk beberapa saat, dia berdiri dengan paksa, melirik Xia Sunzi sebelum berbicara dengan ekspresi pucat, mereka telah mati, iblis Fang Yuan itu sangat kuat. Bagaimana penyelamatan paviliun masa kini dan masa lalu? Keempat Sunzi adalah saudara kandung dengan hubungan kekerabatan yang erat, tetapi saat ini, Sang Sunzi lebih peduli tentang paviliun masa kini dan masa lalu, dia tidak memperhatikan Xia Sunzi yang sedang sekarat juga tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan. King Ye tersenyum, Gu abadi inti belum dihancurkan, kami telah memulihkan semuanya. Itu bagus. Sang Sunzi menghembuskan napas, ekspresinya mereda. King Ye mengangguk, aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Sang Sunzi, terima kasih, aku akan pergi dan menghidupkan kembali saudara-saudaraku sekarang. Ternyata si kembar empat ini, dengan garis keturunan mereka yang sangat dekat, berhasil menciptakan jurus pamungkas yang unik. Bahkan jika 3 dari mereka mati, selama 1 orang masih hidup, mereka dapat menggunakan jurus pamungkas itu untuk menghidupkan kembali 3 lainnya dengan cepat. Tepatnya begitu, Sang Sunzi tidak merasakan kesedihan apapun. Sesaat kemudian, keempat Sunzi kembali ke geladak. Tanpa cedera, memasuki pertempuran sekali lagi. Kelompok kedua binatang buas tahun purba milik Fang Yuan mengepung kapal pesiar abadi, menyerang dari semua sisi, dengan putus asa menarik perhatian mereka. Air sungai bergolak, suara ombak yang menghantam dapat didengar oleh Fang Yuan. Saat ini, dia telah kembali ke penampilan aslinya, dia memasuki rumah Gu abadi yang belum selesai untuk beristirahat. Dengan rumah Gu abadi yang belum selesai ini, Fang Yuan memiliki pangkalan, itu sangat berguna. Kapal pesiar abadi tidak mengejar kita. Setelah meninggalkan medan perang untuk beberapa saat, Fang Yuan sedikit menenangkan pikirannya. Kecepatan Gu Haus abadi yang belum lengkap tidak dapat menandingi Eternalia, spesialisasinya adalah menyembunyikan jejaknya saat bergerak. Dengan adanya Present and Past Pavilion di sekitarnya, Immortal Gu Haus yang belum lengkap tidak dapat bergerak secara diam-diam. Namun, Eternalia tidak dapat mendeteksi Immortal Gu Haus yang belum lengkap, jika tidak, mengapa ia tidak mengejarnya dengan kecepatan yang lebih cepat? Kita aman untuk sementara. Ying Wuxie menghela napas dalam-dalam, merasakan sedikit ketakutan yang tersisa, itu cukup berbahaya sebelumnya. Memang, jika pemimpin sekte tidak menghancurkan Present and Past Pavilion, kita mungkin telah terjebak dalam pertempuran yang sulit dan tidak akan mampu melarikan diri. Peri Miao Yin tersenyum, Bai Ningbing terdiam di samping. Hei Loulan melihat keluar rumah Gu abadi, ke sungai waktu yang agung. Klon jalur waktu Fang Yuan mengerutkan kening dengan mata terpejam. Dia mencoba melacak pulau-pulau itu, tetapi Gu vitalnya Spring Autumn Cicada tidak bereaksi. Faktanya, menurut deduksi Spectral Soul Demon Venerable, semakin tinggi peringkat Spring Autumn Cicada, semakin besar jangkauan deteksinya untuk menemukan warisan sejati Red Lotus. Spring Autumn Cicada milik Fang Yuan hanya peringkat 6, meskipun dia memiliki banyak resep Gu abadi, berbagai upaya Fang Yuan untuk memurnikannya berakhir dengan kegagalan. Sangat disesalkan, tetapi Fang Yuan telah melakukan yang terbaik. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk mengolah jalur jiwa, menjelajahi alam mimpi, memodifikasi gerakan pembunuh, memeras jalur lurus perbatasan selatan, merencanakan situasi keseluruhan, bertahan melawan deduksi, mencaplok lubang abadi, dan sebagainya. Dia telah menghabiskan waktu dan energinya. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa menyempatkan waktu untuk memurnikan Spring Autumn Cicada. Namun keajaiban yang sesungguhnya tidak terjadi. Usaha penyempurnaan Fang Yuan gagal. Meskipun Spring Autumn Cicada berada di peringkat 6, aku telah menebus kekurangan dalam aspek lainnya. Mata Fang Yuan bersinar dengan keyakinan yang mendalam. Dia telah merencanakan dengan matang sebelum memasuki sungai waktu. Fang Yuan telah menggunakan metode jalur keberuntungan seperti membakar jiwa yang meledakkan keberuntungan, dia hanya berhenti setelah mencapai batasnya. Di sungai waktu yang luas ini, menemukan 1 atau 2 pulau teratai batu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Raungan, air sungai tiba-tiba menjadi bergolak saat suara geraman binatang memasuki telinga mereka.
Ada dua binatang buas tahun purba yang bertarung di depan. Setelah memeriksanya, Ying Wuxie waspada. Melihatnya dengan saksama, kedua binatang buas tahun purba ini telah bertarung selama beberapa waktu, mereka hampir mencapai batasnya. Fang Yuan tertawa, bukankah ini hasil dari jalur keberuntungan? Dia terbang keluar dari rumah gua abadi yang belum lengkap dan mengaktifkan wajah yang dikenalnya, menjadi bagian dari air sungai saat dia menyatu dengan sungai waktu. Selanjutnya, dia membuka jejak pintu masuk lubang abadi miliknya dan mengaktifkan formasi pemancing binatang buas tahun purba. Kedua binatang buas tahun purba itu merasakan kelezatan itu, gerakan mereka berhenti, mereka menyerbu ke arah Fang Yuan seperti sedang berlomba. Mereka tidak menemukan musuh, tetapi mereka merasakan anak sungai dari sungai waktu di bawah air sungai. Binatang buas tahun purba itu tidak banyak berpikir, mereka menyerbu ke dalam anak sungai-sungai waktu ini. Ini tentu saja adalah lubang abadi milik Fang Yuan. Jika dulu, Fang Yuan tidak akan berani memancing binatang-binatang tahun purba ini, mereka akan menyebabkan kehancuran besar pada lubang abadi yang berdaulat jika mereka masuk. Namun sekarang, waktunya berbeda. Fang Yuan memiliki kolam esensi tahun, sebenarnya ada dua. Kolam esensi tahun terhubung ke anak sungai-sungai waktu seperti bendungan besar. Binatang-binatang tahun purba itu terpikat oleh formasi, mengikuti anak sungai-sungai waktu sampai mereka menyerbu ke bendungan terperangkap. Fang Yuan tersenyum lebar saat dia menghentikan jurus pembunuh transformasi, dia terbang kembali ke rumah gua abadi yang belum selesai. Kedua monyet tahun purba itu terperangkap di kolam esensi tahun. Mereka tidak dapat menemukan makanan dan merasakan sesuatu yang salah, tetapi bagaimana mereka bisa kembali ke sungai waktu sekarang? Fang Yuan menggunakan metode jalur perbudakannya dan dengan cepat menaklukkan kedua binatang tahun purba ini. Rumah gua abadi yang belum selesai itu bergerak diam-diam saat mencari pulau teratai batu. Fang Yuan bertemu banyak binatang buas tahun di sepanjang jalan, dia menangkap mereka semua, memikat mereka ke kolam esensi tahun dan menaklukkan mereka. Segera, jumlah binatang buas tahun purba milik Fang Yuan meningkat menjadi 6. Dan bahkan lebih banyak binatang buas tahun tingkat kuno dan terpencil. Selain binatang buas tahun, ada bentuk kehidupan lain seperti binatang buas siang, binatang buas bulan, atau laba-laba jaring gelap di sungai waktu. Fang Yuan telah memilih untuk mengabaikan semuanya. Penggunaan kolam esensi tahun ditampilkan dengan jelas di sini. Dengan itu, Fang Yuan dapat memikat binatang buas tahun purba sambil menjaga celah abadi berdaulat dengan sangat aman. Tanpa batasan mereka, binatang buas tahun purba akan dapat bergerak di sepanjang anak sungai-sungai waktu dan pergi kemana saja di celah abadi berdaulat. Karena anak sungai itu hadir di seluruh celah abadi berdaulat. Tunggu, setelah bergerak beberapa saat, klon jalur waktu Fang Yuan membuka matanya, meledak dengan cahaya terang. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Klon jalur waktu itu dengan cepat menutup matanya saat dia mengerutkan kening dalam-dalam, mencoba merasakannya. Selanjutnya, dia menunjuk ke satu arah, sepertinya ada sesuatu di sana. Spring Autumn Cicada sedikit menggigil. Klon jalur waktu itu berbicara dengan ketidakpastian. Namun, ini adalah satu-satunya petunjuk. Fang Yuan memanipulasi rumah gua abadi yang belum selesai dan mengubah arah, menuju ke tempat itu. Saat jaraknya semakin pendek, klon Fang Yuan merasa semakin senang, perasaan itu semakin kuat, keberuntungan kita benar-benar tidak buruk, kita menemukannya dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, dalam penglihatan Fang Yuan dan yang lainnya, lapisan kabut tipis muncul. Rumah gua abadi yang belum selesai itu berhenti sejenak sebelum bergegas ke dalam kabut tanpa ragu-ragu. Kabutnya luar biasa, kabut itu dapat mengaburkan arah dan membingungkan seseorang, tetapi dengan menggunakan kunci Spring Autumn Cicada, klon Fang Yuan dapat bergerak ke arah yang benar. Kabut semakin tebal, air sungai juga bergerak lebih lambat karena efeknya, tidak bergolak seperti air di luar. Samar-samar, siluet sebuah pulau muncul di hadapan Fang Yuan dan yang lainnya. Pulau Teratai Batu, warisan sejati teratai merah. Ying Wuxie menatap lebar dan berteriak keras. Bai Ningbing dan yang lainnya juga mulai bernapas dengan kasar. Ketika rumah gua abadi yang belum selesai sampai di pinggiran Pulau Teratai Batu, pulau itu mengeluarkan cahaya putih yang langsung mengenai rumah gua abadi yang belum selesai. Apa yang terjadi? Peri Miao Yin berteriak, oh tidak, ini jebakan. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Seluruh rumah gua abadi yang belum selesai bergetar hebat, tidak dapat menahan serangan kuat di luar. Iblis,
Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Seorang dewa abadi peringkat 8 dengan tubuh berotot tinggi muncul di pulau teratai batu. Pada saat berikutnya, jurus pamungkasnya yang telah dipersiapkan sejak lama mengenai rumah dewa abadi yang belum lengkap. Ledakan, rumah dewa abadi yang belum lengkap itu langsung hancur berkeping-keping.